bahwa dari total kunjungan wisatawan ini yang tertangkap melalui percakapan di sosial media dan ini lebih banyaknya anekdotal adalah wisatawan-wisatawan yang nakal. Wisatawan-wisatawan yang berulah. Artinya benar ini Pak ya, kita di Bali sekarang ini sudah overtourism kalau tadi Presiden Zanzibar di Indonesia Africa Forum menyampaikan ke saya langsung pada pertemuan bilateral bahwa mereka masih menganggap Bali ini sebagai contoh pariwisata berkualitas. Jangka panjangnya ya kita harus mengkaji airport Bandara Bali Utara. Kita harus pastikan pengelolaan sampah dan penindakan pelanggaran hukum bagi para wisatawan secara tegas. Om Swastiastu. Tribuners Semeton Tribun Bali, berjumpa lagi dalam podcast Tribun Bali. Kali ini sangat istimewa, sebuah momen yang sangat spesial menurut saya, karena tamu saya hari ini di podcast Tribun Bali adalah Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Swastiastu Pak. Punapi Gatra Pak. Punapi Gatra. Gimana kabarnya nih? Sehat. Ya. Yang penting sekarang kan sehat Pak. Di tengah jadwal yang padat itu ya Pak ya. Badan sehat, jiwa sehat. Pariwisatanya alhamdulillah Sungkara. Iya. Sehat juga. Dan, terima kasih Tribuners dan Semeton Tribun Bali karena dukungannya untuk pariwisata Bali sudah mulai bangkit kembali. Iya. Tentu kita berharap terus pariwisata Bali bangkit, pariwisata Indonesia juga bangkit dengan tata kelola yang semakin baik, kan seperti Pak. Terbaik. Nah, karena ini momen istimewa, podcast ini kita buka lewat pantun Pak ya. Kebetulan beliau ini kan jago pantun, jadi saya mau nantang beliau ini untuk pantun ini. Pantun bahasa Bali ini Pak sudah saya siapkan ini. Bahasa Bali, waduh. Iya, bahasa Bali. Nanti mohon teman-teman ya penonton bisa menjawabnya dengan cakepnya. Cakep. Karena kita di sini dua orang yang cakep ini. Melalui ke Kintamani Bangli. Cakep. Pesan BJR nyat-nyat lan cappuccino. Cakep. Mewali ring podcast Tribun Bali. Cakep. Sareng Pak Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Ini dibalas tapi pakai bahasa Inggris. Iya. Karena tadi bahasa Bali. Siap. Going to Bali for a vacation. Cakep. Because it has beautiful culture and a rich nature. Nice. Let's build with Tribun Bali stronger cooperation. Siap. Come on, Beli Komang. Let's shape a brighter future. Wow, luar biasa. Beci. Masih ada satu lagi Pak. Sikat. Melinasi bungkus di Jembrano. Gitu. Saking tabanan waktu sepeda kuno. Beci. Pak Menteri bagus sekali Arjuno. Sani ngawidan masyarakat Bali tresno. Tambahan lagi. Building projects in Bali with sturdy foundation. Nice. Using a lot of advanced technology. Yeah. Let's strengthen Bali with our cooperation to boost national economy for Tribun Bali and the country. Siap. Luar biasa. Sekali lagi. Nanti kehabisan waktunya Pak. Berbalas pantun terus ya? Berbalas pantun. Baik, kita mulai Pak dari untuk perbincangan kita yang sangat berbahagia ini. Untuk podcast Tribun Bali ini tentu kita akan membahas banyak tata kelola pariwisata Bali Pak ya, berbagai permasalahannya dan bagaimana penanganannya ke depan. Nah, yang sekarang ini kita lihat di Bali ini kan kunjungan pariwisata sudah meningkat termasuk di Indonesia kan, bahkan angkanya naik sangat drastis kan Pak ya, sudah bisa menyamai sebelum COVID kalau nggak salah kalau kita lihat datanya. Nah tapi di balik itu Pak ada fenomena bahwa kualitas wisatawan yang datang ke Indonesia khususnya Bali ini banyak yang menganggap mulai mengalami penurunan. Baik. Secara kualitas, secara kuantitas mengalami peningkatan pesat, tapi secara kualitas ada penurunan. Gimana menurut Bapak Menteri? Kita bicara data dulu ya. Jadi betul sekali Beli Komang bahwa kunjungan wisatawan ke Bali sudah meningkat secara signifikan.
dan Astungkare mencapai angka 6,4 juta wisman yang masuk ke Indonesia. Di semester 2024 ini 45%-nya melalui Bali. Jadi kalau kita lihat bahwa kunjungan wisman ke Bali Januari sampai Juni sudah melampaui angka sebelum pandemi. Tahun 2019 yang kalau kita lihat hanya sekitar 2,8, sekarang sudah di atas 3 juta. Nah, oleh karena itu kita melihat nih, semakin banyak wisatawannya ini yang berkualitas atau tidak. Ternyata berdasarkan rata-rata pengeluarannya ini meningkat. Jadi kalau dibilang nggak berkualitas, mungkin kalau aspek daripada pengeluarannya justru meningkat. Dari tahun 2022 1.450, sekarang udah 1.625 dari daya beli dalam 1 tahun. Jadi kualitas wisatawan ini justru semakin baik. Dan tinggalnya lebih lama di Bali. Jadi itu kan cara mengukur kualitas. Tapi, nah ini ada tapinya, bahwa dari total kunjungan wisatawan ini yang tertangkap melalui percakapan di sosial media, dan ini lebih banyaknya anekdotal, adalah wisatawan-wisatawan yang nakal. Wisatawan-wisatawan yang berulah, melanggar aturan, termasuk juga melanggar norma-norma adat istiadat dan juga budaya di Bali. Dan ini harus kita tindak tegas sampai dideportasi. Per Juli 2024 sudah ada 247 warga negara asing yang dideportasi. Berarti kalau dibandingkan dengan total 3 juta ini kan 0,00% ya. 0,0% ya. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kita harus bersatu padu mensosialisasikan kepada dunia bahwa kita akan memberi efek jera bagi wisatawan yang berulah, agar wisatawan yang mayoritas 99,9%-nya ini baik, lebih tertib ke depannya, sehingga aspek berkualitas dan berkelanjutan ini juga bisa tertangkap di sosial media, sehingga tidak menjadi pembicaraan yang tidak berbasis data. Artinya secara data sebenarnya yang berkualitas itu masih banyak, Pak ya. Yang tidak dianggap tidak berkualitas sebenarnya kecil, cuma mereka ramai di media sosial. Betul. Jadi kita menanggapinya tentunya dengan menindak lebih tegas, sehingga nanti ramainya di media sosial juga bahwa imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja ini memperketat pengawasan visa dan izin kerja misalnya. Juga koordinasi dengan Pemprov Bali yang secara tegas ini harus kita isi nih sosial media kita nih. Dan ada satgas yang terpadu yang sudah dibentuk. Sama kita terus mendukung pengembangan usaha lokal. Kemarin sama Tribun Bali juga kita ke Buleleng, ke Desa Les, terus juga kita ke Pantai Penimbangan di dekat Singaraja sana, karena kita meyakini bahwa kita harus mengantisipasi dengan mitigasi semua kegiatan yang bisa kita arahkan ke Bali Utara, karena Bali Selatan ini kan sudah mulai terlalu padat. Iya. Dan kembali lagi tadi soal WNA yang banyak berulah ini, Pak Menteri. Kira-kira upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah selain tindakan tegas tadi seperti apa, Pak Menteri? Karena tadi saja ini barusan ada juga kejadian lagi di Gianyar yang merampok mobil WNA. Kalau merampok mobil ini kan nggak hanya di Bali atau di Indonesia, di luar negeri juga tindakan kriminal yang sangat luar biasa itu harus ditindak tegas. Dan ini kita akan sosialisasi dengan lugas kepada masyarakat luar bahwa kita ini negara hukum, kita akan tindak secara hukum dan mereka akan mendapatkan sanksi dan efek jera. Yang kedua adalah kita melakukan amplifikasi secara masif melalui digitalisasi, bahwa kita tidak ada toleransi terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Ketiga adalah berdasarkan Indonesia Quality Tourism Conference minggu lalu, kami di bawah koordinasi Bapak Presiden, Pak Menko Luhut, juga akan mulai memberikan moratorium dari segi pembangunan hotel dan alih fungsi lahan, dari lahan pertanian ke lahan komersial, karena dengan
pembangunan yang terkesan tidak terkontrol dan ugal-ugalan. Ini nanti para pelanggar hukum ini melihat, Indonesia aja nggak patuh sama hukumnya, saya juga nggak patuh lah sama hukumnya. Jadi ini akan kita lakukan dengan memastikan langkah-langkah yang tegas sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum, tidak juga terjadi over tourism, dan wilayah Sarbagita nih yang selatan Bali yang mengambil 70% wisatawan ini bisa berbagi dengan Bali Barat, Bali Utara, Bali Timur. Artinya benar ini Pak, kita di Bali sekarang ini sudah over tourism kalau di Bali Selatan sudah Selatan mendekati, belum ada indikasi karena kemarin World Economic Forum dan World Travel and Tourism Council tuh menyampaikan bahwa angka ini masih bisa dianggap belum sampai di ambang batas, tapi kita udah harus memulai mitigasi bagaimana penegakan peraturan terkait polusi, penanganan sampah, kebisingan, termasuk juga perilaku wisatawan yang nyeleneh, yang ngawur itu ya harus kita tindak. Kira-kira penyebab over tourism ini seperti apa Pak Menteri? Dan ini lebih kalau over tourism itu terjadi jika jumlah wisatawan melebihi daya dukung dari ekosistem pariwisata. Per hari ini saya udah cek ya karena kita punya big data. Nusa Dua itu ada indikasi untuk pertama kalinya tingkat okupansinya di atas 90%. Di atas 93%. Jadi bisa dibayangkan Hotel Ayodhya dengan hampir 600 kamar itu 90% ini dulu di zaman jaya-jayanya kita pariwisata itu 60-70%. Jadi ini yang kita pantau betul dan kelihatannya kalau tidak kita ambil tindakan tegas bisa melampaui ambang batas tersebut. Apa juga karena salah satu faktor adanya bahwa orang asing yang sampai 200.000 stay di Bali. Iya, 200.000 orang Bali yang stay di Bali ini mesti dicek betul izin tinggal mereka. Mesti dicek betul apakah mereka bekerja dengan mengambil haknya warga lokal. Mereka betul-betul harus dipastikan berkontribusi kepada ekonomi bangsa. Karena kebijakan kita ingin terbuka wisatawan masuk ke Indonesia, tapi harus berkontribusi kepada ekonomi dan aspek kita berbangsa dan bernegara. Iya. Ya tadi Pak Menteri juga sempat menyinggung moratorium ya khususnya di Bali Selatan, dan itu memang sudah perlu dilakukan. Sebenarnya dulu sudah ada wacana moratorium hotel dan akomodasi pariwisata di Bali ini, tapi tetap saja jalan terus terutama di Nah Bali ini Selatan. harus lebih tegas di bawah pemerintahan selanjutnya Pak Prabowo. Ini harus lebih tegas, harus lebih pastikan ada diversifikasi atraksi wisata di luar Bali Selatan dulu nih. Jadi kita buat interkoneksinya, ada mungkin jangka pendek kapal cepat dari Banyuwangi, sehingga terintegrasi Bali Barat, Bali Utara dengan Banyuwangi. Ini untuk akses ya Pak? Untuk jangka menengahnya jalan tol dibangun. Untuk jangka panjangnya ya kita harus mengkaji airport bandara Bali Utara. Jadi untuk short term kita pakai fast boat, medium term kita pakai toll road, dan long term kita pakai airport. Nah ini harus dilengkapi juga dengan atraksi di luar Bali Selatan. Ini sekarang saya dapat kabar untuk melihat sunset, Kecak sunset di Uluwatu itu sampai ada waiting list katanya. Iya, waiting list. Ini yang harus kita bantu juga kan. Sebetulnya Kecak itu bisa di mana-mana kan. Betul. Pinggir lautnya kan bisa sepanjang Bali gitu. Kenapa nggak diadakan di tempat lain? Dan yang saya sangat tersentuh itu tadi Presiden Zanzibar di Indonesia Africa Forum menyampaikan ke saya langsung pada pertemuan bilateral bahwa mereka masih menganggap Bali ini sebagai contoh pariwisata berkualitas, sama seperti World Economic Forum dan wisatawan lain, sehingga justru mereka ingin mencontoh kebijakan kita, bagaimana kita bisa menghadirkan pariwisata yang
cantik alamnya, kaya budayanya, hebat SDM-nya. Nah ini mereka akan mengirim talenta-talenta pariwisata dia untuk bersekolah di Poltekpar Bali di sini. Nah jadi kebijakan-kebijakan seperti penghentian konversi lahan pertanian ini segera akan kita angkat ke ratas rapat terbatas dengan Bapak Presiden untuk dijadikan acuan dari kebijakan dan untuk mencegah overtourism ini juga kita harus pastikan pengelolaan sampah dan penindakan pelanggaran hukum bagi para wisatawan secara tegas. Ya, jadi banyak problem ya di tata kelola pariwisata Bali ini. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan bahwa perlunya moratorium ya, khususnya di Bali Selatan untuk pemerataan ya antara Bali Selatan, Bali Utara, Barat dan Timur. Nah, artinya itu sekarang kita tunggu bagaimana ketegasan dari pemerintah ya. Nah, tentu juga perlu juga meyakinkan investor-investor ini, Pak Menteri, supaya mereka tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur itu hanya di Bali Selatan, tapi mau juga ke Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat ini. Kita harus siapkan insentif dan disinsentif. Jadi kalau di Bali Selatan itu ada moratorium, di Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur itu harus diberikan insentif. Nah, salah satunya juga untuk investor, karena banyaknya para investor ini senang tinggal di Bali. Untuk beberapa waktu kita menawarkan Golden Visa. Dan ini ada 300 Golden Visa yang telah dipermohonkan oleh para investor setelah diluncurkan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Ini kita harapkan bisa berkontribusi kepada ekonomi kita sampai dengan kalau misalnya ada 300 setiap investor itu bisa menggerakkan atau dampak ekonominya itu bisa sampai 10 triliun, maka kita bisa melihat dampak ekonomi itu dari investasi di pariwisata dan ekonomi kreatif bisa mencapai 3.000 triliun. Nah, inilah ketertarikan mereka untuk menanamkan modal. Kita harus dorong di Bali Tengah, Timur, Barat, dan Utara. Dan juga Golden Visa ini harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur. Termasuk juga tadi saya menyampaikan pembangunan bandara di Bali Utara, pembangunan tol Bali Selatan dan Utara, maupun juga penyelesaian tol Gilimanuk Mengwi. Menurut Pak Menteri, apakah memang ini sudah mendesak ya? Artinya salah satunya itu pembangunan tol, kemudian nanti next ada bandara di Bali Utara untuk meningkatkan pariwisata di Bali, dan dalam hal ini khususnya pemerataan pariwisata di Bali dan ekonomi di Bali. Kuncinya kan 3, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Atau kalau kita sebut sebagai pariwisata 360. Jadi aksesibilitasnya ini kita bantu tadi dengan fastboat untuk jangka waktu pendek, toll road untuk jangka waktu menengah, dan bandara. Nah, apakah bandara ini mendesak? Nah, ini kan ini bandara ini menjadi isu yang sangat-sangat seksi di Bali. Kajiannya sudah berulang kali. Pak Menteri ya. Kajiannya sudah berulang kali, tentu ada plus minusnya, dan kami di pemerintahan saat ini arahan dari Bapak Presiden dan juga dari pimpinan dan kementerian dan lembaga lainnya untuk hold dulu dan menyerahkannya kepada pemerintah ke depan untuk memutuskan. Dan ini karena kita lihat bahwa hanya 10% dari wisatawan yang ke Bali ini ke Bali Utara, ke Buleleng. Padahal dulu kan pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi itu ada di Singaraja. Ya, seperti di ibu kota. Jadi gimana caranya menghubungkan dua ibu kota ini, ibu kota sekarang sama ibu kota yang dahulu, dengan prioritasnya segera kita tingkatkan aksesibilitasnya. Selanjutnya itu kajian dari pembangunan bandara di Bali Utara itu harus segera selesai untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Dan jika bandara dibangun itu harus dipastikan supaya pariwisatanya, lingkungan hidupnya, UMKM-nya, tata kelolanya ini langsung ditangani supaya tidak terjadi apa yang terjadi di Bali Selatan. Jadi saya ngelihat bahwa kemarin saya di Desa Les, saya lihat ini pemerintah, masyarakat, sektor swasta ini sangat
mensupport ya, saling mensupport, dan kita ingin mendorong masyarakat lebih peduli lingkungan dengan kegiatan-kegiatan yang mengangkat aspek green economy, menanam mangrove, restorasi terumbu karang, mungkin juga tadi saya diperlihatkan ada kegiatan rumput laut. Nah, kami siap menyiapkan tim transisi kepada Menparekraf yang baru, dan langkah-langkah transisi ini kita harapkan bisa menjaga terbukanya peluang kerja yang sekarang ini sekitar 50 juta lapangan kerja di pariwisata dan ekonomi kreatif, dan program-program yang sangat menyentuh masyarakat seperti Anugerah Desa Wisata, kampanye sadar wisata, apresiasi kreasi Indonesia, dan peningkatan Travel and Tourism Development Index kita yang naik 10 peringkat ini terus prioritaskan sehingga bisa menghasilkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Iya. Nah, kemarin Pak Menteri kan sempat melakukan kunjungan kerja ke Buleleng kan di Bali Utara yang kita bahas ini. Nah, dari hasil kunjungan kerja di Buleleng itu mungkin ada yang bisa dipelajari, dipetik atau dilihat untuk pengembangan pariwisata di Buleleng sendiri seperti apa? Ya, pertama Buleleng itu punya semuanya. Namanya segara gunung ya. Iya, betul. Jadi ada pantainya, ada lerengnya, ada bukitnya, lengkap. Ada juga budayanya. Jadi Buleleng ini akan kita kembangkan kepada sesuai dengan Bapak pendiri pariwisata berbasis komunitas, yaitu Pak Ardike. Pak Ardike ya. Almarhum Pak Ardike ini Menteri Pariwisata legendaris sudah menetapkan bahwa pariwisata berbasis komunitas lah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi selain Desa Les, ada Desa Sudaji, Desa Pemutaran, ini akan kita kembangkan sebagai pariwisata berbasis keberlanjutan, konservasi, berbasis kebudayaan, desa-desa wisata yang juga kreatif. Desa wisata. Dan kita meyakinkan bahwa jika Bali Utara bisa dibangun, mendatangkan mungkin nggak usah muluk-muluk lah, 20-25% wisatawan, apalagi yang datang dari Jawa Timur itu bisa ke Bali Utara, maka saya yakin Bali Utara ini akan jauh lebih sejahtera. Rencana untuk Facebook dari Banyuwangi ke Bali Utara ini mau kita kapan inisiasi dalam beberapa minggu ke depan. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan Banyuwangi dan Buleleng. Jadi rutenya kalau di Bali Selatan kan Sanur, Nusa Penida, Gili gitu atau Sanur langsung ke Gili. Di sana nanti akan ada Watu Dodol ke Pemutaran, atau Watu Dodol ke Lovina, atau Watu Dodol ke Pemutaran dan ke Bangsering. Jadi ini ada 2 pelabuhan pengumpan dari Banyuwangi yang segera kita arahkan ke 2 destinasi yang udah siap, yaitu di Lovina dan di Pemutaran. Jadi langsung dari Banyuwangi ke Buleleng, Pak. Iya. Kemarin sempat ini ya, mungkin sempat sharing diskusi dengan tokoh-tokoh pariwisata di Buleleng juga ya, Pak? Sempat. Sempat nginep saya di sana, sempat dapat banyak masukan ya. Dapat masukan dan luar biasa, mereka punya sejarah dan tradisi yang bisa membangun sebuah kolaborasi. Iya. Ya, itu banyak hal yang kita bahas tadi Pak terkait pemerataan pariwisata di Bali ini yang menjadi fenomena dan isu yang sangat selalu menarik ya antara selatan dan utara, karena saat ini kan numplaknya di selatan. Kita perlu mengembangkan bersama-sama bagaimana pariwisata di Bali Utara, barat dan timur juga bisa bangkit ya, bisa pemerataan. Tapi tadi Pak Menteri juga sempat menyinggung bahwa masalah-masalah lain juga masih menjadi permasalahan di pariwisata terkait pengelolaan sampah, dan juga kemacetan yang masih menjadi isu seksi juga ini Pak. Bahkan sekarang kan kemacetan itu di Bali seperti menjadi sebuah kakraban seperti. Nah, seperti apa Pak Menteri melihat ini? Kalau kemacetan itu ya tentunya dengan peningkatan wisatawan, jumlah mobil yang diperlukan, transportasi publik yang belum tersediakan. Ini harus kita bangun jangka panjangnya dengan MRT, jangka menengahnya itu dengan pembangunan jalan yang menurut saya harus bisa menghubungkan sentra-sentra yang sekarang ini, atau peningkatan kualitas jalannya sama pembangunan transportasi umumnya, tapi juga
saya kemarin bicara sama Pak Giri Praste, karena ini kan wilayahnya dia nih banyak Ya, betul, nih. betul. Adalah menghubungkan juga dengan ide yang sama, fastboat. Antara Jimbaran dengan Canggu misalnya, Ya, atau ya. Jimbaran dengan Kuta dan Bagian. Istilahnya Pak Giri tol laut ya? Tol laut. Nah, ini yang tol laut yang menurut saya kita sejalan dalam pemikirannya. Nah, terakhir ini Pak, 2 bulan lagi Pak Menteri ini... Nggak sampai 2 bulan. Nggak sampai 2 bulan lah ya? 1,5 bulan lagi, 6 minggu lagi. 6 minggu lagi. Terakhir sebagai menjabat sebagai Menparekraf. Nah, kira-kira next ini apakah akan dipercaya lagi untuk melanjutkan posisi sebagai Menparekraf atau kemungkinannya tidak? Nah, jika berlanjut, apa kira-kira program yang ingin Bapak teruskan? Dan jika tidak, misalnya, program apa yang Bapak titipkan kepada penerus Bapak nanti? Saya matur suksma sekali kepada masyarakat Bali, karena saya sewaktu ditunjuk itu langsung mengambil keputusan strategis pindah berkantor di Bali. Saya di sini di Desa Kampiau, Kecamatan Kuta Selatan di Kabupaten Badung, bahwa saya melihat waktu itu pariwisata Bali sedang dalam kondisi yang hancur lebur, porak-poranda, sangat kritis. Masyarakat kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan mereka kesejahteraannya itu sangat terpuruk. Nah, saya ingin berterima kasih selama 4 tahun sudah bertugas. Sekarang sudah di penghujung. Saya tidak ingin berandai-andai, tapi saya yakin Menteri Pariwisata baru nanti yang ditunjuk Bapak Prabowo untuk akan mengacu kepada keberlanjutan, karena tema pembangunannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah melanjutkan 10 tahun legasinya Pak Jokowi. Jadi legasinya Pak Jokowi salah satunya adalah membangun pariwisata Bali yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis budaya, bermartabat, dan berkearifan lokal. Itu akan dilanjutkan. Kita menyebutnya sebagai pariwisata hijau berkelas dunia. Baik, siap Pak Menteri, suksemo. Demikian Tribuners, Semeton Tribun Bali, percakapan yang sangat luar biasa. Saya kira banyak hal yang bisa kita petik, terutama untuk bagi masyarakat Bali, pelaku pariwisata Bali. Tentu kita berharap sekali lagi bahwa pariwisata Bali ke depan semakin baik, tata kelolanya semakin baik, terjadi pemerataan pariwisata di selatan dan di utara, dan berbagai permasalahan yang terjadi saat ini bisa teratasi. Demikian Pak Menteri ya. Kita tutup dengan pantun. Silakan. Kelungkung Semarupuro, Jagup, Kirang Langkung Nuna Sinampuro. Beci. Ada pantun penutup Pak? Oh, pantun penutup. Closing untuk masyarakat Bali. Makan bakmi pakai cabai rawit. Cakep. Tribun Bali, you're so sweet. Bece. Oke, siapa? Suksemo. Suksemo Mawali. Yeah. Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi. Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.